Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 yang beranggotakan Ali Farhan Rahmatullah, Aulia Rahmi Asyari, Indah Putri Lestari Hasibuan. Kita akan menjelaskan gangguan psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Gangguan psikosomatis adalah keluhan secara fisik yang dialami oleh seseorang namun tanpa penyebab pasti, melainkan dari pikiran atau emosi. Keluhan sejenis ini dapat muncul pada berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Gangguan ini seringkali berasal dari masalah mental, seperti gangguan cemas, stres, hingga depresi. Psikosomatis merupakan istilah yang berasal dari kata pse, pikiran, dan soma, tubuh. Bila diartikan, gangguan psikosomatik atau psikosomatis adalah munculnya keluhan fisik tanpa alasan medis yang jelas, melainkan dipengaruhi oleh pikiran dan emosi. Apabila rasa takut, cemas, dan stres meningkat, maka keluhan fisik yang timbul bisa semakin buruk. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Diketahui bahwa otak manusia menghasilkan berbagai senyawa kimia yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah endorfin, hormon pereda rasa sakit dan meningkatkan suasana hati, dan gamma globulin, zat yang memperkuat sistem imun. Sebagian besar proses produk senyawa-senyawa tersebut tergantung pada pikiran dan emosi. Misalnya, jika tubuh terasa sakit namun pikiran tetap positif, maka otak akan melepaskan lebih banyak hormon endorfin untuk membantu proses pemulihan tubuh. Sebaliknya, apabila seseorang selalu berpikir negatif, otak bisa mempercepat detak jantung dan menyebabkan ketegangan otot, sehingga muncul berbagai gejala pada tubuh. Jadi, meski pengidapnya melakukan pemeriksaan ke dokter, dokter tidak akan menemukan penyakit apa-apa. Meski begitu, kondisi ini tidak dapat disepelekan. Keluhan fisik akibat gangguan psikosomatis tetap memerlukan penanganan yang sesuai dengan gejala dan penyebab psikologisnya. Penyebab gangguan psikosomatis adalah tidak diketahui secara pasti, namun ilmuwan percaya bahwa stres dan kecemasan melepaskan hormon dan bahan kimia dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan atau disfungsi. Bila dianalogikan, mekanisme stres dalam tubuh seperti panci presto. Bila uap yang dihasilkan saat memasak dikeluarkan dengan baik, panci dapat bekerja dengan efisien. Sebaliknya, jika uap tidak dikeluarkan, tekanan dalam panci. Bila uap yang dihasilkan saat memasak dilakukan dengan baik, panci dapat bekerja sama. Sebaliknya, jika uap tidak dikeluarkan, tekanan di dalam panci akan terus meningkat. Akibatnya, tutup panci dapat terlepas dan panci rusak. Ini karena tekanan di dalamnya mencari titik terlemah agar dapat keluar. Nah, seseorang yang mengalami stres dan tidak mampu melampiaskan emosinya, pada akhirnya akan mencapai titik puncak emosional. Kondisi ini berkemungkinan besar mengakibatkan berbagai gejala fisik. Penyebab utama gangguan psikosomatis adalah pikiran dan emosi negatif yang terjadi secara terus-menerus dan menimbulkan rasa cemas hingga stres. Pada dasarnya, stres merupakan sinyal bahwa tubuh sedang dalam mode fight or flight. Beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan psikosomatis adalah sebagai berikut. Sulit mengekspresikan diri, pernah menjadi korban pelecehan seksual, gaya hidup tidak sehat atau berantakan, pernah mengalami penelantaran semasa kecil, kecanduan narkoba dan alkohol, kesulitan mencari pekerjaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara selanjutnya. Selanjutnya, gejala gangguan psikosomatis. Penderita yang mengalami gangguan psikosomatis biasa mengeluhkan penyakit seperti nyeri perut, nyeri dada, bahkan hingga jantung berdebar. Ciri-ciri psikosomatis yang biasa muncul atau yang sering muncul yaitu nyeri perut atau ulu hati,
nyeri pinggang, nyeri dada, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, sesak napas, keringat dingin, tremor, hingga jantung berdebar. Gangguan psikosomatis juga bisa ditandai dengan memburuknya penyakit yang sebelumnya sudah ada. Beberapa masalah kesehatan yang bisa diperburuk oleh tekanan psikis, emosi, dan pikiran adalah hipertensi, psoriasis, eksima, dan penyakit jantung. Gejala lain dari psikosomatis adalah merasa khawatir secara berlebihan, meskipun mengalami gejala fisik yang ringan. Gejala psikosomatis biasanya muncul akibat stres, beban pikiran yang berat, atau berada di bawah tekanan. Berikutnya ada jenis-jenis gangguan psikosomatis. Yang pertama, gangguan somatisasi. Gangguan ini sering dicirikan dengan gejala-gejala somatik yang banyak, yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan pemeriksaan fisik maupun laboratorium. Keluhan yang diutarakan pasien sangat melimpah dan meliputi berbagai sistem organ seperti gastrointestinal, seksual, saraf, dan bercampur dengan keluhan nyeri. Gangguan ini bersifat kronis, berkaitan dengan stresor psikologis yang bermakna, menimbulkan bahaya di bidang sosial dan okupasi, serta adanya perilaku mencari pertolongan medis yang berlebihan. Gangguan ini sering disebut sebagai Bricuet syndrome. Dan yang kedua ada gangguan konversi. Gangguan konversi adalah gangguan pada fungsi tubuh yang tidak sesuai dengan konsep anatomi dan fisiologi dari sistem saraf pusat dan tepi. Hal ini secara khas terjadi dengan adanya stres dan memunculkan disfungsi berat. Kumpulan gejala yang saat ini disebut dengan gangguan konversi dengan gangguan somatisasi, dikenal dengan sebutan histeria. Reaksi konversi atau reaksi disosiatif adalah gejala gangguan yang paling sering muncul, di antaranya paralisis, buta, dan mutisme. Gejala depresi dan cemas sering menyertai gejala gangguan konversi. Pasien-pasien dengan gangguan ini sangat berisiko tinggi mengalami bunuh diri. Yang ketiga ada hipokondriasis. Hipokondriasis biasa didefinisikan sebagai seseorang yang berekopiasi dengan ketakutan atau keyakinan menderita penyakit yang serius. Pasien dengan hipokondriasis memiliki interpretasi yang tidak realistis maupun akurat terhadap gejala atau sensasi fisik. Meskipun tidak ditemukan penyebab medis, preokupasi pasien menimbulkan penderitaan bagi dirinya dan mengganggu kemampuannya untuk berfungsi secara baik di bidang sosial, interpersonal, dan pekerjaan. Dan yang keempat, body dysmorphic disorder. Pasien dengan dysmorphic disorder mempunyai perasaan subjektif yang pervasif bahwa beberapa aspek penampilannya buruk, padahal penampilannya itu normal atau nyaris lebih baik. Inti dari gangguan ini bahwa pasien berkeyakinan kuat atau takut kalau dirinya tidak menarik atau bahkan lebih menjijikkan. Ketakutan ini sulit diledakkan dalam penentraman atau pujian, meskipun penampilan pasien ini sangat normal. Yang kelima, gangguan nyeri. Gangguan nyeri menurut DSM-4-TR adalah adanya nyeri yang merupakan keluhan utama dan menjadi fokus perhatian klinis. Faktor psikologi sangat berperan pada gangguan ini. Gejala utamanya adalah nyeri pada satu tempat atau lebih yang tidak dapat dimasukkan secara penuh sebagai kondisi medik non-psikiatrik maupun neurologik. Gangguan ini berkaitan dengan penderitaan emosional dan bahaya dalam fungsi kehidupan. Selanjutnya adalah komplikasi psikosomatis. Gangguan psikosomatis yang dibiarkan dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan lainnya, seperti kesehatan yang semakin memburuk,
masalah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk terganggunya aktivitas fisik seperti sulit berjalan, bergerak, atau menjalankan rutinitas lainnya. Gangguan kesehatan yang lain seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan kepribadian meningkatkan risiko bunuh diri yang karena tekanan akibat depresi tersebut. Gangguan psikomatis yang dibiarkan dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan yang tepat terhadap kondisi ini sangatlah penting. Selanjutnya yaitu pengobatan psikosomatis. Terdapat berbagai cara pengobatan untuk mengatasi kondisi psikosomatis. Salah satunya adalah dengan melakukan terapi. Metode terapi yang dianjurkan untuk psikosomatis yaitu terapi kognitif perilaku atau psikoterapi, melakukan relaksasi atau meditasi, akupuntur, hipnosis atau hipnoterapi, melakukan terapi listrik yaitu dengan transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS. Dapat juga memakan obat-obatan seperti antidepresan atau obat penghilang rasa sakit berdasarkan resep dokter atau psikiater. Nah, tidak perlu khawatir menjadi ketergantungan akibat konsumsi obat ini, sebab selama sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh psikiater, obat yang diresepkan ini pasti aman. Selanjutnya dapat melakukan konsultasi dengan psikiater atau psikolog. Selanjutnya yaitu pencegahan untuk gangguan psikosomatik seringkali melibatkan aktivitas fisik dan mental. Beberapa strategi pencegahan yang dapat membantu mengurangi risiko terjadinya gangguan psikomatik ini yaitu dengan melakukan olahraga yang rutin, tidur yang cukup, hindari kebiasaan merokok, hindari alkohol, lakukan pola makan yang sehat agar berat badan tetap ideal, melakukan meditasi untuk mengelola stres, bersikap realistis terhadap apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Berbagai langkah pencegahan tersebut merupakan tindakan yang bisa dilakukan untuk menghindari gangguan psikomatis tersebut. Namun, apabila cara tersebut masih kurang efektif, kamu bisa menghubungi psikiater untuk mendapatkan saran dan strategi untuk mencegah gangguan psikosomatis tersebut. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Bila ada salah kata atau penggunaan kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.